bisa menempatkan diri kita di sebuah partai politik dalam kondisi baik dan memiliki ketokohan di daerah kita masing-masing. Sehingga apa? Yang namanya politik itu adalah identik dengan kekuasaan. Tanpa kekuasaan kita nggak akan bisa berbuat kebaikan untuk republik ini. Jadi sekali lagi inilah yang dapat saya sampaikan bagaimana mengenai apa yang saya sampaikan tadi. Larangan berpoligami menjadi anggota PSI. Itu ibaratnya memang bukan tidak bisa dirubah, tapi untuk merubah itu harus dilakukan sebuah proses demokrasi, mekanisme yang luar biasa untuk melakukan dalam rapat luar biasa yang dihadiri seluruh pengurus-pengurus dan anggota yang telah hadir, yang telah menandatangani surat pernyataan bahwasannya bersedia menjadi anggota PSI. Dan ini memakan energi yang luar biasa, Bro Halim. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan mengenai itu. Tetapi percayalah, apa yang dikasih persyaratan oleh PSI ini, ya, tidak boleh poligami bagi yang wanita, tidak boleh poliandri, ya, ini akan mendapatkan manfaat yang baik di dalam lingkungan keluarga kita masing-masing. Istri bro akan senang, suami akan senang kepada istri. Karena apa? Komitmen berumah tangga itu dapat langgeng hingga akhir hayat. Dan ini juga lah bagian daripada cita-cita PSI, bahwasanya orang-orang yang memiliki integritas dan kemampuan kapabilitas memimpin di rumah tangga sudah pasti dalam berpolitik dia sudah lolos dalam seleksi alam. Ya, ini menurut pemahaman dari kader-kader PSI. Saya rasa demikian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bang Nejar. Mungkin sudah dijawab ya Bang Halim. Memang sudah menjadi anggaran dasar rumah tangga partai gitu ya Bang. Jadi lanjut kepada yang pertanyaan yang kedua dari Bang Hormat Sitinjak. Pertanyaannya Bang ini Bang, bagaimana ketika politik dan kekuasaan itu dipisahkan untuk menghasilkan demokrasi? Saya serahkan kepada Bang Sutrisno. Terima kasih. Selamat datang Bang Sohibul. Ini kami sama-sama dari Tapanuli Selatan. Saya kira pertanyaan saya tergelitik dan memang tertarik meresponi pertanyaan Abdul Halim tadi. Bagi saya itu keberanian luar biasa dari PSI itu sebenarnya. PDIP aja nggak seberani itu kan. Tapi mungkin itu juga yang membuat suara PSI kemarin nggak sampai 4%. Kali aja kalau bisa berubah ya nanti jadi melonjak jadi 6%. Kan Abdul Halim bisa menginisiasi sebuah gerakan itu, Bang nih. Tapi bagi saya tentu proses-proses yang dialami oleh teman-teman di PSI sampai kemudian masuk pada rumusan-rumusan ADART-nya mencantumkan itu bagi saya sebagai sebuah keberanian ketika masuk di dalam politik di Indonesia. Lagi-lagi saya bilang bahwa PDIP dan partai-partai lain aja belum ada partai seberani itu ya, yang mencantumkan itu sebagai bagian dari bahkan mungkin tadi bukan hanya sekedar masuk di ADART, mungkin dalam dokumen pendirian partainya itu disebutkan. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, ya partai politik juga akan selalu mengikuti bagaimana kemudian perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, pertanyaan hormat tadi kalau kita dengar begitu saja agak susah kita pahami. Tapi memang yang kalau kita lihat fenomena belakangan ini, kekuasaan itu menjadi sangat-sangat luas ketika kita diskusikan ya. Contoh begini, sepertinya hari ini kalau ditanya siapa sih 30 anggota DPR RI dari Sumatera Utara ke Senayan, atau nggak usah itu karena kita tinggal di Medan, siapa sih yang 10 orang itu?
bisa jadi kita nggak bisa urutkan itu hafal. Tapi kalau kita tanya siapa Atta Halilintar misalnya, atau siapa yang buru lubis yang dari Medan itu siapa tuh? Winnie apa? Siapa? Winnie Putri Lubis. Nah, ini langsung tahu dia. Coba bayangkan. Nah, ya tapi begitulah perubahannya. Dan bahkan sekarang politisi-politisi yang tadinya selalu menghiasi layar televisi, sekarang udah bergeser dia ke layar podcast kan? Siapa tuh yang dulu dari Hanura terus kemudian ke Nasdem, terus sekarang nggak lagi itu, yang orang Sulawesi Selatan itu, Akbar Faisal. Nah, dulu hari-hari kita dengar kalau Hanura dia, pindah dia ke Nasdem masih tetap dia, nggak lolos dia yang terakhir jadi buat podcast dia. KLB Demokrat pun diundang sama dia Max Pagua dan bergeser ke arah situ. Tetapi kemudian kalau kita bicara tentang dan menurut saya fakta-fakta hari ini juga, dan di dalam sejarah perjalanan bangsa memang aturan-aturan yang dipersiapkan itu sepertinya selalu terlambat memang mengantisipasi perubahan. Tetapi saya diskusi dengan teman saya pengacara, ada namanya teman saya pengacara Rinto Maha, dia bilang begini, kalau sejarah pembentukan KUHP di Belanda itu, termasuk misalnya undang-undang yang terakhir, undang-undang korupsi mereka itu prosesnya penelitiannya 100 tahun. Jadi seluruh aspek diteliti, diuji ya. Tidak seperti kita misalnya di negara kita sekarang, produktivitas lembaga DPR, produktivitas lembaga DPRD baik provinsi maupun kota, kabupaten kota, selalu kita ukur berdasarkan seberapa banyak peraturan yang dihasilkan, seberapa banyak undang-undang yang dihasilkan oleh DPR bersama pemerintah, seberapa banyak peraturan daerah provinsi hasil antara DPRD provinsi dan gubernur, dan juga demikian antara DPRD kabupaten kota dengan bupati dengan wali kota. Selalu kita ukur kinerja, salah satu kinerja adalah produktivitasnya. Padahal kita dikejutkan, rupanya tiba-tiba ada undang-undang cipta kerja bisa mengakomodasi, mengubah banyak undang-undang sekaligus. Nah, maksud saya di situ adalah justru agak bertolak belakang apa yang ada di Belanda sebagai referensi kita dalam belajar dan merumuskan sistem hukum negara kita dengan kita yang ada sekarang. Termasuk misalnya yang terakhir, nggak tahu ini undang-undang pemilu jadi berubah atau tidak. Nggak jadi berubah ya, karena Nasdem tiba-tiba yang paling ngotot waktu itu udah sempat jadi, tapi nggak jadi ya. Iya. Nah, itulah dinamika yang terjadi saat ini. Nah, kembali kepada pertanyaan hormat tadi, sebenarnya ketika kita bicara politik negara, kita selalu masuk kepada jebakan-jebakan ketika kita selalu mengidentikan politik itu identik dengan kekuasaan. Maka seakan-akan misalnya orang menjadi presiden, orang menjadi bupati, orang menjadi gubernur, orang menjadi wali kota, bahkan orang menjadi kepala desa, yang dihasilkan melalui proses politik, seakan-akan ketika dia di situ, dia jadi penguasa saja. Sebenarnya itu yang menurut saya, makanya saya dari awal berpikir begini, ketika
proses-proses yang kita pilih misalnya melalui sistem pemilihan kita, lalu ada produknya pemerintah, baik itu presiden sampai tingkat paling kecil misalnya kepala desa, politik menjadi sangat sangat tidak sesuai dengan hakikatnya ketika kita pikirkan lewat proses inilah orang menjadi penguasa. Maka ketika dia menjadi kepala daerah, ketika dia menjadi gubernur, bupati dan kepala daerah yang lain, dia menjadi penguasa. Padahal sejatinya politik bukan untuk itu, bukan untuk kekuasaan itu yang kita maksud. Jadi akhirnya begini, setiap kali wali kota misalnya jalan dikawal dengan mobil patroli, kita menganggap itu wajar. Padahal wali kota dan presiden itu beda. Kenapa presiden misalnya harus dengan protokoler kayak? Karena presiden bukan hanya kepala negara, dia menjadi simbol negara. Beda itu dengan kepala daerah. Nah kan beda lagi kita dengan dua kepala daerah di Indonesia ini sekarang. Ada dua kepala daerah yang juga dikawal pas Pampres kan, di Solo dan di Medan. Nah akhirnya baik gubernur, kita dengan pemahaman hormat tadi misalnya, kita akhirnya menyepakati bahwa ya dia penguasa. Padahal kalau kita kembalikan tadi, kalau bicara tentang demokrasi, kedaulatan rakyat, mestinya orang yang kita pilih itu adalah orang yang mengurus kita. Kan itu. Orang yang mengurus kitanya wali kota ini.